Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Lara Sutria, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Kabupaten Madiun. Pengajar praktik saya Ibu Heni Sulistiarini MPD dan fasilitator saya Ibu Yani Dwi Susanti MPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata saya, diseminasi dan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan diseminasi yang saya laksanakan di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Lembah 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN Lembah 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu diseminasi dan berbagi praktik baik budaya positif oleh Ibu Laras Fitria, calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga adalah acara inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu doa kepada Bapak Agung. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan acara di siang hari ini bisa diberikan kelancaran dan membawakan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad akhirina wa sallallahu alaihi wa ta'ala al-Qur'an al-Rasulullah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan alim hamdan akhina wa kafir yazida ya rabbana laka hamdan ya rabbana jadi untuk karim Allah subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala وتحويلنا بوجه الحاجات وتطهرنا من وجه السيئات وترفعنا بفضلك على درجات وتبلغنا من شفاعة جميع الحياة وقدرنا. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام ثبتنا بالإحسان ثبتنا بالتوحيد ثبتنا بالمعرفة ثبتنا بالاستقامة ثبتنا بالسلام ثبتنا بالتقوى ثبتنا بالحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار المنجر اللهم أجرنا من النار المنجر اللهم أجرنا من النار المنجر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, semoga dengan bacaan doa yang kita panjatkan dapat melancarkan acara pada siang hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara ini diseminasi dan berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Laras Fitria. Kepada Ibu Laras Fitria, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDA 1, Ibu Sri Sulami SPDSD, yang saya hormati rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, serta ibu-ibu guru pendidikan karakter. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara ini, yakni diseminasi dan berbagi praktik baik budaya positif oleh bersama saya Laras Fitria SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDA 1 Kabupaten Madiun. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru semuanya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi bersama saya di sini. Sebenarnya kegiatan kita hari ini nanti tidak seserius itu, kita hari ini akan tujuannya adalah berbagi saja, berbagi ilmu. Jadi kebetulan saya mendapatkan materi ini dari pendidikan calon guru penggerak yang saya sudah laksanakan selama beberapa bulan terakhir. Dan seperti kita ketahui bersama-sama bahwa ilmu yang baik itu bukan ilmu yang disimpan sendiri, tetapi ilmu yang dibagikan supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Terus kemudian juga karena ini nanti materinya adalah budaya positif, itu kita sama-sama menyamakan visi tentang budaya positif yang insya Allah semoga nanti akan bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita bersama-sama. Sebelumnya karena ini hawanya cukup panas ya siang ini, mari kita yel-yel sebentar supaya kita lebih bersemangat sama Ibu ya. Jadi nanti gini, kalau saya bilang SDN nomor 1 maju, iya. Kalau semangat kan biasanya hebat gitu kan, kita ganti aja. SDN nomor 1 maju, guru-guru hebat, yes yes yes, tiga kali gitu ya. Yang lebih semangat. Mari supaya suasananya lebih nyaman. SDN nomor 1 maju, guru-guru hebat, yes yes yes. Ya, terima kasih tepuk tangan teman-teman semua. Mari untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tadi sudah pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa itu budaya positif? Nah, menurut Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, apa itu budaya positif? Kira-kira siapa yang Ibu Sri sekali? Terima kasih, bagus sekali. Monggo mungkin dari teman yang lain. Jadi kita di sini tidak ada jawaban salah, ini jangan takut salah. Nanti kita berproses bersama-sama. Saya juga ketika mempelajari modul ini, modul 1-4 ini, saya di awal-awal itu juga agak bingung. Ini maksudnya gimana, maksudnya apa? Tapi seiring dengan berjalannya proses, saya juga pemahaman saya juga semakin bertambah. Semoga nanti kita semua nanti di sini juga akan berakhir seperti itu. Ada yang mau berpendapat yang lain? Sahabat, Mbak Dwi, ada yang mau berpendapat? Mungkin kegiatan apa? Kebiasaan yang baik. Misalnya apa Bu ini? Bisa apa?
terima kasih, betul sekali. Nah, selanjutnya, nah sebelum kita memasuki materi yang sebenarnya yaitu budaya positif, kita awali dulu dengan memahami pendidikan menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menuntun anak-anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dan berpenuh kemanusiaan. Pendidikan itu berusaha menjadikan anak-anak manusia yang merdeka, yang tidak tergantung kepada orang lain baik lahir maupun batinnya, akan tetapi berdasarkan atas kekuatannya sendiri. Jadi di sini kita mempersiapkan anak-anak itu untuk siap menghadapi masa depannya, tidak bergantung kepada kita sebagai guru atau bergantung kepada orang tuanya. Jadi mempersiapkan kemandirian mereka. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita mari garisbawahi bahwa dia mampu memuliakan dirinya, menghargai dirinya sendiri, tidak merasa minder dengan dirinya, tidak merasa bahwa dirinya itu nakal, kurang pandai, kurang pintar atau semacamnya ya, perasaan-perasaan yang begitu ya. Dan mampu memuliakan orang lain dalam artian menghargai dan menghormati orang lain. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud menuntun itu adalah menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini yang mau saya tekankan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam artian bahwa setiap anak itu istimewa, kodrat mereka masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan antara murid-murid kita yang ada di kelas, misalnya si A pasti secepat si B kalau mereka sedang diajari sesuatu, atau mungkin si A punya kelebihan ini, si B tidak punya kelebihan ini, tapi mereka masing-masing punya sesuatu yang istimewa dengan diri mereka masing-masing. Hanya saja mungkin kita terkadang belum tahu apa itu keistimewaan mereka. Mereka belum mengatakan. Tugas kita itu adalah mencari apa keistimewaan mereka, kemudian menuntun mereka untuk menebarkan, menguatkan apa yang menjadi keistimewaan mereka itu. Nah, di sini kembali lagi dalam hal menuntun itu maksudnya adalah memfasilitasi dan membantu anak-anak mengembangkan kodrat dan keistimewaan mereka masing-masing supaya dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak itu bukan kertas kosong. Kita tidak bisa menggambar sesuatu dengan diri anak. Mereka sudah punya sesuatu. Kita tidak bisa mencetak anak menjadi anak yang seperti ini. Kita tidak bisa. Kita hanya menuntut mereka menguatkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri mereka. Dan sebagai guru, kita mestilah mengedepankan pendidikan yang menghamba kepada anak dan berpihak kepada anak, sehingga segala sesuatu yang kita laksanakan dalam proses belajar mengajar hendaknya didasari dengan kasih sayang dan mendahulukan kepentingan siswa, bukan kepentingan sekolah atau kepentingan guru atau mungkin kepentingan materi-materi yang kita ajarkan. Jadi yang penting bukan itu, tapi yang penting adalah murid kita. Nah, ini kita sampai ke apa itu budaya positif. Jadi seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan sebagian Bapak Ibu guru, bahwa budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk di sekolah, di keluarga, di organisasi, tempat kerja maupun di komunitas. Budaya positif ini, kalau kita karena berada di sekolah, jadi kita lingkupnya sekolah ini perlu dibentuk sebagai usaha kita selaku guru untuk menuntun tumbuh kembang siswa sesuai program mereka masing-masing dengan cara seperti yang
ajarkan dalam filosofi pendidikan Ki Dewantara tadi dengan penuh kasih dan berpihak kepada murid. Dan dalam menerapkan budaya positif ini, kita perlu mendukung satu sama lain untuk mencari tujuan bersama. Jadi tidak bisa saya berjalan sendiri, tidak bisa. Keduanya berjalan sendiri, tidak bisa. Tapi kita harus, karena itu bentuknya budaya yang artinya disokong oleh banyak orang dalam suatu lingkungan, berarti itu harus dilaksanakan bersama-sama. Kemudian budaya positif ini juga melibatkan praktik dan kebijakan yang memastikan lingkungan yang aman, mendukung dan inspiratif, di mana anggota komunitasnya merasa nyaman dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sekolah atau kerja atau masyarakat tempat dia berada tersebut. Dan penciptaan budaya positif ini membutuhkan upaya bersama dari setiap anggota komunitas. Jadi kalimat yang jelas seperti itu. Budaya positif tidak dapat ditumbuhkan sendiri, tapi kita perlu menumbuhkannya bersama-sama. Makanya di sini saya diberi kesempatan untuk membagi ilmu yang saya dapatkan supaya kita sama-sama menyamakan visi mengenai budaya positif ini. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah konsep inti budaya positif pada 6. Yang pertama, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, perubahan paradigma teori kontrol, dan yang kedua, kriminalisasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian pembentukan keyakinan kelas, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima, 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam, segitiga restitusi. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan dan teori kontrol. Apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini filsuf ya. Disiplin diri ini juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun terkadang sekarang dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena sebenarnya bukan itu. Ya, kecenderungan umum untuk menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapaikan tujuan yang berharga untuk kita, yang mulia untuk kita. Lalu sebenarnya apa tujuan kita sebagai pendidik? Apa tujuan murid-murid ketika belajar bersama kita? Salah satunya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu tersebut. Nilai-nilai tersebut bisa bersifat universal, lintas bangsa, suku, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dari diri mereka sendiri akan terbangun untuk mencapai tujuannya yang diinginkan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang biasanya sudah kita kenal di sekolah. Itu ada 6, yaitu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang pertama, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kan ada 6 unsur-unsurnya, itu yang dipercayai dalam dunia pendidikan untuk dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan ini ada nilai-nilai kebajikan yang lain yang dipercayai berada di lingkungan kita. Misalnya nilai tanggung jawab, saling menyayangi, jujur, santun, toleransi, rasa hormat,
percaya diri dan adil. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada itu sifatnya semuanya positif dan mendasar. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Bagaimana cara kita menanamkan nilai kebajikan tersebut? Monggo ini silakan siapa yang mau menjawab. Ada yang berpendapat, ingin berpendapat. Bu Dwi, monggo silakan Bu. Jadi intinya adalah memberikan teladan gitu ya. Ya mungkin ada teman yang lain nomor berarti bagaimana kita menanamkan nilai kebajikan tersebut? Seperti dulu kita memang harus mencontoh ke anak-anak menanamkan kedisiplinan. Ya kalau anak itu keibuannya itu kalau ditunjukkan itu anak-anak biasanya lebih dekat. Jadi selain memberi contoh juga mengajar menggunakan rasa keibuan, itu benar sekali. Jadi anak-anak itu akan merasa bahwa kalau kita itu ngajar setengah-setengah, gitu ya. Anak-anak juga akan ambil gitu. Tapi kalau kita mengajarnya dengan sepenuh hati, mereka akan bisa merasakan dan insya Allah mereka akan memperhatikan kita dengan baik. Ini berdasarkan pengalaman guru PC. Luar biasa. Nah, ini kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Ini saya minta untuk teman-teman berpasangan. Ini kita kegiatannya berpasangan. Ini monggo. Jadi kegiatannya begini. Setiap pasangan 2 orang. Setiap pasangan 2 orang. Yang orang pertama nanti dia diibaratkan menggenggam sesuatu yang sangat berharga, entah itu uang, hadiah dari seseorang yang sangat dicintai mungkin, ya. Atau Anda mengadakan ini mimpi masa depan Anda yang sangat berharga, ya. Cita-cita Anda, atau sesuatu yang real, mungkin ini cincin pernikahan Anda yang tidak mau diberikan kepada orang lain, gitu. Tidak mungkin yang diberikan orang lain. Terus, nah seseorang yang lain itu nanti akan saya diminta untuk membujuk, banyak membujuk sebenarnya, tapi mengusahakan untuk meminta, gitu. Mengusahakan untuk meminta benda yang berada di genggaman tangan seseorang ini. Jadi mau silakan ini berpasangan, langsung saja ya semuanya, ini tidak usah di depan, tapi langsung semuanya berpasangan sendiri-sendiri. Berdiri boleh, berdiri aja. Mau silakan berdiri. Ini boleh dengan membujuk, boleh gini, boleh supaya tangannya terbuka, boleh dengan roda setengah dipaksa, boleh dengan dirayu. Nanti kamu tak kasih ini lo boleh. Mau silakan. Oke, silakan. Ini duduk sama. Caranya misalnya begini, contoh. Ini buana. Di dalamnya ada warna hidupnya. Buana saya misalnya buana saya kok penasaran itu yang ada di dalamnya itu apa buana? Boleh dong saya lihat buana. Gimana buana? Tidak. Semuanya untuk apa ini kan hanya saya sendiri. Oh, iya, nggak boleh lah. Sini katakan buana. Mungkin ini nanti saya kasih dia buana, nanti kalau dibentukkan sama saya kasih nomor berdua, mau nggak biasanya? Nggak mau? Tidak, ini sesuatu yang sangat berharga dari seseorang yang sangat istimewa. Waktu itu saya sangat penasaran itu apa ya itu yang dari dalamnya. Ini mungkin saya naikkan aja buana jadi 500.000. Ya, saya tidak butuh uang Anda. Ini ya, tidak butuh uang. Berarti mungkin ini sesuatu yang berarti untuk Buana. Nah, gini aja, nanti Buana
mau dikasihkan ke saya, nanti anak-anaknya berenang saya kasih hadiah. Itu tidak sepadan dengan apa yang saya punya. Gimana ini ya? Sudah dibujuk gak mau. Oh gini aja, nanti saya akan datangkan tahun dulu. Ya saya datang mau kalau sini nanti saya suruh minta ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah, oke sudah berarti jadi seperti itu. Kalau boleh nggak boleh gitu. Tapi nanti boleh atau tidak bolehnya itu tergantung yang pegang. Nggak harus tetap kalau mau dikasih ya nggak apa-apa. Kalau akhirnya Anda merasa bahwa wah itu besar sekali ini mau tak kasihkan aja, ya boleh. Maka silakan coba. Ini Pak Agus dan Pak Prapto ya silakan nih. Coba saya ya. Silakan. Sekarang. Baru aja nggak apa-apa. Supaya mendapatkan pengalamannya. Atau mau maju? Mau maju aja? Maju aja? Maju? Sudah mau maju? Oke silakan ya dicoba. Perwakilan maju. Oh Buni maju sama Buni. Apa benar? Ayo berarti bapak-bapak lain. Ya udah gini aja sudah. Jadi intinya kita sudah dapat konsepnya ya. Pada peristiwa tersebut itu tadi yang saya praktekkan dengan Buana tadi di depan ya. Baik yang membujuk maupun yang dibujuk itu punya keinginan sendiri-sendiri. Keinginannya bisa jadi sama ataupun tidak sama. Nah, dari situ kita masuk ke sini dari kontrolnya Dr. William Kaiser. Di sini beliau pada teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna mengontrol seseorang. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Pada dasarnya itu kita sebenarnya tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya mereka sendirilah yang memang mengizinkan untuk melakukan apa yang kita minta kepada mereka. Walaupun namanya guru sedang mengontrol murid, misalnya kita menyuruh mereka diam, menyuruh mereka untuk belajar, untuk melakukan ini, melakukan itu sebenarnya bukan karena kita mengontrol mereka, tapi karena mereka memang mengizinkan, memposisikan diri untuk manut kepada kita. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuannya anak untuk patuh kepada guru itu apa itu? Supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Itu kebutuhannya mereka. Kalau mereka tidak sesuatu itu tidak mematuhi apa yang kita minta, mereka tidak akan bisa belajar dengan baik. Bukan karena kita mengatur mereka, tapi karena mereka membutuhkan posisi dan situasi itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa berupa bujukan atau bentuk-bentuk kontrol yang lain. Dalam jangka waktu tertentu, bujukan itu mungkin akan bermanfaat dalam jangka waktu singkat. Nah, kamu akan bermanfaat nanti kamu belajar ini, atau nah kamu saya belajar ini nanti kamu belajar ini. Dalam jangka waktu pendek mungkin anak-anak akan mau, tapi suatu ketika nanti mungkin mereka sudah saya sudah punya teman, saya tidak mau teman, atau mungkin mereka malah tergantung dengan hadiah itu. Mereka malah, saya nggak dikasih teman, saya nggak mau lagi belajar. Ada seperti itu. Jadi ilusi ini adalah bahwa penguatan positif itu sebenarnya tidak selamanya baik. Kemudian ada
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan mereka. Jadi kadang kita menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol seseorang. Kamu kok belajarnya kok kurang rajin ya? Mereka terus membuat anak-anak menjadi merasa bersalah gitu. Nah kamu kok begitu. Tapi kemudian anak-anaknya itu akhirnya patuh kepada kita karena dia merasa bersalah. Tapi sebenarnya itu gimana efeknya? Baik atau buruk? Kurang baik karena memberikan gimana? Perasaan buruk terhadap diri seseorang, murid kita tersebut. Kadang-kadang sulit untuk kita sendiri mengidentifikasi bahwa kita sedang melakukan hal ini kepada murid karena itu terjadi atau terjadi begitu saja. Jadi kita memberikan jejak-jejak negatif dalam benak mereka. Karena kadang-kadang kata-kata yang kita katakan dengan halus pun sebenarnya bukan untuk bahasanya kita menasihati gitu kan kadang-kadang, tapi kalimat yang kita ucapkan kalau tidak hati-hati itu bisa menusuk perasaan anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Jadi orang kita merasa bahwa lo bukan cilik kamu masih anak-anak aja malu toh, lalu orang yang lebih dewasa seperti itu. Bisa dengan orang yang lebih tua. Banyak orang yang percaya seperti itu bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk anak-anak menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan memang sebenarnya bagaimana ya? Tugas kita itu memang bukan membentuk ya, tapi seperti memadai. Jangan sampai mereka itu keluar dari jalur. Dan lagi seperti tadi, tugas kita adalah menebarkan apa yang baik dari mereka. Pada saat itu pula biasanya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif secara jangka panjang dan akan mengakibatkan permusuhan. Biasanya ini kadang saya sendiri mengalami di rumah ya dengan anak-anak saya di rumah. Kadang dia tidak mau mandi, ayo kamu mau mandi. Kalau nggak mandi nanti begini. Tujuan kita baik, tapi kata-kata yang kita sampaikan ternyata berupa paksaan dan tidak baik. Akhirnya kita ujuk-ujukan dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita malah saling marah-marahan gitu sama anak-anak. Akibatnya itu ternyata tidak terlalu baik. Nah di sini kita sampai pada kesimpulan bahwa bujukan, kritik dan paksaan serta segala bentuk usaha yang dilakukan untuk mengontrol murid sebenarnya adalah ilusi. Itu seolah-olah nyata karena murid sebenarnya memang mengizinkan kita melakukan kontrol pada mereka karena suatu kondisi. Hal yang demikian pun juga berlaku pada hubungan antar manusia. Nah ini ada namanya Bapak Stephen Covey, namanya susah. Pak Stephen gitu aja ini. Beliau berkata dalam bukunya Principles Central Leadership tahun 1991 bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan dan sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi singkatnya ini, kalau kita ingin merubah sesuatu, kita terlebih dulu itu harus merubah mindset, ya, pola pikir, cara pandang, sudut pandang. Kalau kita mengontrol sesuatu, kita mau misalnya meminta seseorang melakukan itu, terus orang itu ternyata tidak mau. Terus kemudian kita, wah gimana caranya ya supaya dia mau seperti itu. Sebenarnya itu cara yang kurang tepat karena sebenarnya kita yang perlu lakukan adalah mencoba melihat dari sudut pandang beliau. Gimana? Kita perlu memposisikan diri untuk melihat dari beberapa sudut pandang, jangan hanya dari satu sudut pandang saja.
sampai ke tulisan yang dipenuhi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol terhadap tindakan kita? Diri kita sendiri. Jadi segala tindakan yang kita laksanakan itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Motivasinya pasti berasal dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita mau diet misalnya, kalau kita mau diet itu kalau sebenarnya orang lain menyuruh kita diet gitu, itu sudah bisa dipastikan tidak akan berhasil kalau kita sendiri tidak mau mengelola pola makan kita. Motivasi yang paling baik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Tapi permasalahannya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri seseorang, dan seperti itu. Bagaimana menumbuhkannya? Dan kita berkaitan dengan murid-murid. Gimana kita menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, misalnya seperti itu. Nah, biasanya kita itu berada pada fase atau pemahaman yang sebelah sini, yaitu dari stimulus respon. Biasanya seperti kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau pandangannya tidak sama dengan kita, mungkin dia pakai itu tidak benar atau tidak, atau itu pandangan yang keliru mungkin ya. Terus kemudian ini bawahnya, perilaku buruk itu dipandang sebagai suatu kesalahan. Anak kalau tidak mengerjakan PR itu suatu kesalahan. Anak kalau ramai di dalam kelas itu suatu kesalahan. Contohnya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol murid-murid saya di dalam kelas misalnya seperti itu. Terus kemudian biasanya kita juga akan melakukan pemaksaan saat bujukan kita. Ketika kita saya bujuk-bujuk banget tadi, tak kasih ini bu, tak kasih ini bu, anaknya saya kasih ini bu, benar tapi itu tidak mau. Akhirnya saya sedikit memaksa dengan bilang, wah nanti tak dengan Pak Wahyu suaminya benar. Jadi kita sudah sedikit memaksa. Biasanya kita melakukan hal tersebut, atau kadang-kadang kita ya udah habis itu nggak mau gitu. Sama murid-murid kadang-kadang seperti itu. Oh udah sudah ngajar, saya nggak mau ngajar. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau saya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, terus ada lagi yang di bawahnya model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau misalnya kita memerintah seseorang melakukan ini, dan saya benar, dan orang itu manut dengan kita, mau melakukan apa yang kita lakukan, berarti kita menang. Atau kalau orang lain ternyata tidak mau melakukan apa yang kita lakukan, wah berarti saya kalah. Itu kalau dalam teori stimulus respon. Ini juga kita lihat pada teori kontrol atau teori pilihan. Dalam teori pilihan, kita tidak berusaha untuk mencoba merubah sudut pandang orang dan sama dengan kita, tapi kita lah yang mencoba memahami sudut pandang mereka. Kalau di anak-anak kita berusaha lah menyelami dunia anak-anak itu seperti apa. Kemudian kita tidak melihat kesalahan sebagai hanya semata-mata sebuah kesalahan, karena sebuah perilaku, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan atau memiliki sebab. Misalnya kenapa anak-anak tidak belajar di rumah? Mungkin karena dia bosan. Mungkin karena kenapa anak-anak di kelas kita tidak memperhatikan kita saat belajar? Mungkin karena kita kurang menyampaikan materi kita. Anak-anak sudah bosan dengan cara mengajar kita. Mungkin seperti itu. Dan di sini kita juga akan memahami bahwa hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Ada orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Kalau Anda mengizinkan orang lain untuk memerintah Anda, itu berarti Anda memang
undang-undang mengizinkan untuk memenuhi apa yang diminta orang tersebut. Kemudian ada ini, tidak ada rujukan dan paksaan di sini. Yang ada adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini yang dikedepankan adalah kerjasama dan konsensus. Jadi misalnya kalau bagaimana kalau misalnya dalam satu kegiatan, bagaimana kalau anak-anak besok kita praktek elektromagnet. Anak-anak, Bu, saya nggak punya ini loh, Bu, saya nggak punya ini. Ya sudah, gimana kalau nggak sendiri-sendiri membawa peralatannya, tapi kita berkelompok. Berapa kelompoknya? 2 saja, mau nggak? Nggak mau, Bu, saya maunya gabungnya satu supaya nanti bisa dibagi satu-satu gitu. Nah, jadi konsensus itu atau menciptakan pilihan itu semacam itu. Jadi tidak harus saklek dengan pilihannya itu, tapi kita menemukan jalan tengah, kita cari jalan tengah supaya sama-sama nyaman, sama-sama bisa melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang atau dalam bahasa Inggrisnya win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Di sini semuanya dianggap menang karena berhasil mencapai tujuan bersama yang disepakati. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kita masuk ke pertanyaan pemantik. Silakan menyatakan nanti setuju atau tidak setuju, nanti pakai mic saja supaya kedengaran. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo silakan, ini sinten yang siapa yang mau berpendapat, silakan. Ini Mbak Putri. Pertanyaan pertama saja dulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak ada jawaban salah di sini, ya. Semua jawaban benar. Menurut saya nomor 1 itu setuju. Alasan saya karena agar anak-anak tidak masuk disiplin, tidak ramai, tidak mengganggu kelas yang lain. Menurut saya yang nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju karena dapat memberikan malu anak-anak yang tidak. Kalau dihukum di luar kelas, karena dapat dilihat di kelas-kelas lain. Hukuman itu bisa seperti yang memberikan manfaat. Seperti di dalam kelas itu banyak saja hukuman tidak berguna. Terus nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tapi jawabannya tidak terlalu baik. Terima kasih, baik sekali pun pendapatnya sudah lengkap dari ketiga saat. Silakan, ada lagi yang mau berpendapat? Ada lagi mungkin jawabannya bisa jadi berbeda satu dengan yang lain. Monggo. Ada lagi, Bu Ana? Silakan, Bu Ana. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju, karena terkadang itu anak di dalam kelas yang, kalau berdasarkan pengalaman saya, yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan di kelas itu ya anak-anak itu harusnya dan terus sudah diperingatkan beberapa kali ternyata dia masih mengulangi. Jadi kita perlu memberikan punishment atau hukuman itu agar mereka tidak mengulanginya lagi.
dan merugikan temannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan Mbak Putri tadi bahwa tidak setuju karena kalau membersihkan halaman yaitu tadi dia akan, apalagi nanti kalau anak-anak yang kelas atas itu dia duduk di luar kelas dan ditonton oleh teman-temannya, dia akan menjadi merasa aku adalah orang yang paling bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya juga setuju dengan pendapatnya Mbak Putri tadi bahwa itu baik, cuman tidak selamanya baik untuk jangka panjangnya. Mungkin ada terus mereka akan membuat ketergantungan gitu ya. Kalau aku mau gini, aku mau belajar biar aku dapat gaji ini, aku mau sepeda baru kayak gitu misalnya, jadi aku harus dapat minus 100. Tapi mereka gak bertahan dengan gak konsisten dengan apa yang, kalau dia sudah dapat yang dia inginkan, ya sudah. Hal-hal iya betul. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawaban teman-teman sudah lengkap dengan alasannya. Saya tidak akan membenarkan, saya juga tidak akan menyalahkan karena di sini semua jawaban benar dan semua jawaban salah. Mari kita lanjut semua jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Tapi kata saya salah. Mari kita lanjutkan saja dengan materi berikutnya. Nanti seiring dengan pemahaman materi silakan diaktif disimpulkan sendiri kira-kira pendapat panjenengan itu menurut Bapak Ibu guru itu bagaimana. Nah, kita masuk ke dari motivasi ini yang menyampaikan ini bukunya namanya Brian Gosling. Dalam bukunya Restructuring School Discipline, merestrukturisasi disiplin di sekolah. Beliau menyatakan ada 3 bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua-duanya ini adalah bentuk motivasi eksternal yang berasal dari luar. Kemudian ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi misalnya kalau yang pertama itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti saya dapat hukuman, nanti saya tidak mendapatkan ini. Gitu. Kemudian kalau yang ini untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Mungkin saya dapat hadiah, mungkin saya dapat reward, mungkin saya dapat sepeda. Kemudian kalau yang motivasi internal untuk menghargai diri sendiri ini, pertanyaannya akan berubah. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi kalau saya rajin pergi ke sekolah, saya rajin belajar, saya datang tepat waktu, itu saya akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah motivasi yang menjadi tujuan dari disiplin positif yang kita bahas siang hari ini. Kita kembali lagi ke Bapak Pendidikan kita Diajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Karena merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan berarti merdeka itu kita tidak bisa diperintah-perintah atau kita bisa melakukan semuanya semaunya sendiri, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita harus bijaksana untuk memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk kita atau untuk orang lain. Jadi merdeka itu bukan hanya merdeka selesai, tapi juga merdeka yang bertanggung jawab dan bijaksana. Nah, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, mampu mengontrol diri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan yang universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dimanapun, bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya ketika bersama kita,
yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan itu tumbuh dari motivasi intrinsik mereka, bukan motivasi ekstrinsik. Bukan hanya ketika dia anak disiplin ketika guru ada, kadang kita datang guru kenyang, terus anak ruang duduk bersih. Nah itu motivasinya berarti masih ekstrinsik karena ada guru. Nah yang kita inginkan untuk ada dalam diri anak adalah motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka nanti sudah terjun ke masyarakat, mereka pulang kembali ke rumah, kedisiplinannya itu tetap terbawa dalam diri mereka. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Materi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi kita sudah mengenal, mungkin itu lagi ya, hukuman, konsekuensi, dan kemudian ada restitusi. Di sini ada restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua itu untuk memperbaiki hidupnya. Jadi misalnya ada murid berkata, tujuan dari restitusi itu bukan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk merekonsiliasi hubungan mereka, memperbaiki hubungan mereka yang semula agak keras atau tidak. Dan kemudian itu berupa tawaran, tidak boleh dipaksakan. Jadi kadang-kadang restitusi itu tidak selamanya langsung berhasil seketika. Mungkin butuh beberapa waktu, butuh proses, butuh mereka tenang dulu untuk restitusi dapat dilaksanakan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di belakang. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Sebabnya apa, kenapa mereka melakukan kejadian itu atau masalah itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik, dan restitusi itu berfokus pada karakternya, bukan tindakannya. Karakter itu nanti masuk lagi ke nilai kebajikan itu tadi. Kemudian restitusi berfokus kepada mencari solusi dan mengembalikan murid yang tadinya berbuat salah menjadi bisa diterima dan bisa bergaul kembali dengan kelompoknya, bukan untuk menyalahkan. Jadi intinya adalah restitusi tidak akan menunjukkan bahwa kamu itu salah, jangan melakukan itu lagi, bukan seperti itu, tapi mengajak anak atau mengenai dirinya sendiri dan mencari solusi. Nah ini masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu apa perbedaannya? Yang pertama, kalau dalam hukuman, penentuan hukuman itu biasanya bersifat satu arah karena melibatkan murid. Jadi suka-sukanya dulu aja. Kemudian suka-sukanya dulu. Jadi misalnya anaknya datang tidak tepat waktu, ya sudah nak, silakan pintunya ditutup dari luar. Artinya tidak usah mengikuti pelajaran yang menutup pintunya dari luar. Itu namanya sudah hukuman. Tapi dalam konsekuensi penentuan itu penentuan hukuman bersifat dua arah. Jadi ada kesepakatan di awal kalau konsekuensi. Jadi mungkin kalau tidak begini, kalau saya lakukan ini konsekuensinya saya begini. Anak-anak sudah tahu, tapi dia tetap melanggar. Nah itu nanti berarti dia sudah tahu konsekuensinya apa. Kemudian kalau restitusi itu tingkatannya lebih di atas konsekuensi. Hasil akhir itu bukanlah berupa hukuman, bukan untuk memberikan efek jerah agar tidak melakukan itu lagi, tapi untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti mungkin ini masih ada gambarnya ya. Nanti kalau ada contoh kasusnya mungkin akan lebih paham. Yang kedua, pada hukuman ini murid mungkin akan merasa tersakiti. Tadi seperti mungkin ada rasa malu, rasa tersakiti kalau hukumannya mungkin secara fisik, atau mungkin seperti ini lagi dan saya kapok ini. Nah itu. Ya kalau yang konsekuensi ini murid tetap ada rasa tidak nyaman.
karena konsekuensinya walaupun sudah disepakati di awal tetap memberikan kepada murid itu rasa tidak enak. Kemudian kalau dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang ketiga, dalam hukuman itu memaksakan kehendak kepada murid karena tadi hukumannya bersifat sepihak sesuka gurunya saja. Kalau dalam konsekuensi guru itu perlu terus memonitor murid untuk membentuk masa diri yang baik. Yang restitusi akibatnya adalah murid akan merasa dikuatkan dan membentuk masa diri yang baik. Dan dalam hukuman biasanya kita akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif seperti tadi mengatakan hal yang buruk dari anak, kamu itu tidak baik, seperti ini tidak baik dan seterusnya. Kemudian yang keempat, untuk konsekuensi itu adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, namun biasanya ini penguatan positif itu atau pendidikan itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan dalam restitusi, karena tadi solusinya itu ditemukan bersama-sama dengan anak-anak dan melibatkan keyakinan dalam diri mereka, itu biasanya efeknya akan lebih panjang karena anak akan menghargai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Nah, ini contoh saja tindakan guru ini restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Ini salah satu itu Pak ya. Mulai dari maklum. Ini tentukan maklum. Seperti yang atau ya dari apa bagaimana? Ya, oke. Ya dulu ya. Ini berdiri supaya fresh semuanya. Kita dulu. Supaya yang kurang nyaman ini supaya gerak-gerak badannya. Siapa nomor satu? Lagi. Guru-guru ya Pak? Yes. Oke, terima kasih. Selamat duduk kembali. Pak Adon silakan. Yang nomor satu itu menurut panjenengan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Terima kasih. Pak Prapto ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Umur DC yang bawahnya itu push up 15 kali. Hukuman. Beratnya menggantikan kertas tugas rumah yang akan dicoret-coret. Konsekuensi. Monggo Bu ini ya membersihkan temuan air dengan meja tulis yang atas tembok saat belajar ini apa? Hukuman. Kemudian ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah. Begini monggo. Konsekuensi. Kemudian Mbak Putri ini untuk lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Gimana? Betul atau salah ini ya? Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Silakan dilihat sendiri tadi jawabannya teman-teman betul atau salah. Oke. Saya next ya, slide-nya boleh. Dan kita masuk ke materi yang agak unik di sini karena judulnya itu dihukum oleh penghargaan. Namanya Pak Alfi Kohon. Itu bacanya seperti ini begitu. Dia berkata, saat kita berulang-kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar anak berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka sebenarnya tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita nggak beri mereka nggak melakukannya. Atau
baik penghargaan maupun hukuman ternyata adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang secara perlahan itu menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Pak Kom juga, secara ideal tindakan belajar itu sendirilah sebenarnya penghargaannya, karena dengan belajar akan menumbuhkan motivasi secara intrinsik. Maksudnya itu bagaimana ya? Kita lihat di sini mengapa pemberian penghargaan berdampak negatif pada siswa. Ternyata seperti yang tadi sudah dipahami teman-teman semua, bahwa ternyata penghargaan hanya memberikan efek jangka pendek saja. Kadang-kadang kalau sudah bosan dengan hadiahnya, mereka tidak mau lagi melakukan itu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, karena membuat orang menjadi tergantung. Jadi jika sudah dapat poin itu ya. Yang ketiga, ini merusak hubungan. Ternyata pemberian hadiah itu juga merusak hubungan, karena menimbulkan rasa persaingan dan rasa iri bagi yang tidak menerima. Ini kadang-kadang kita juga gimana ya, ini mau dikasih hadiah apa enggak, dia sudah berusaha dengan sangat baik, dia lebih dari teman-temannya gitu ya. Kalau kita memberi mereka hadiah, kalau kebetulan memberi hadiah itu tepat, kadang-kadang tidak terlalu bermasalah. Tapi yang jadi bermasalah itu kadang-kadang pemberian hadiahnya itu yang menimbulkan konflik di antara murid-murid. Kemudian juga mengurangi ketepatan dan fokus. Nah, ini terjadi pada anak saya sendiri. Jadi kadang anak saya itu hanya mau belajar kalau nantinya sudah dicombeni mau nonton TV misalnya. Jadi dia belajarnya itu pokoknya sampai bagus, pokok selesai gitu, pokok pekerjaannya selesai, nggak tahu benar atau salah. Atau kadang dia malah belajarnya mungkin belajar baca atau belajar ngaji itu ulang habis pokok selesai satu halaman, supaya dia nggak cepat nonton TV gitu kan. Itu kejadian kalau zaman saya sendiri pernah seperti itu. Akhirnya saya menghapus itu hadiah setelah belajar nonton TV. Dia malah lebih fokus belajarnya, dan itu mengurangi kualitas. Itu kadang-kadang karena sudah wah ini saya pasti dapat yang terbaik lagi, saya sudah juara misalnya ya. Terus kemudian dia jadi seperti semacam terlena, tidak akan ada lagi yang bisa melebihi saya, karena ada perasaan bahwa dia itu sudah yang paling baik. Dan mematikan kreativitas, karena contohnya saya contohkan tadi seperti dengan anak saya, pokok ingin mendapatkan hadiah. Dan ini yang terakhir, yaitu yang bawah sendiri menghukum karena mereka tidak mendapat penghargaan. Jadi yang senang itu yang dapat reward, sedangkan yang tidak dapat reward merasa aku berarti gak benar dong, aku berarti gak pandai dong, aku berarti kurang berhasil dong, seperti itu. Jadi ada, walaupun sedikit itu ada rasa seperti itu dalam diri kita. Dan sebenarnya boleh atau enggak gitu ya. Mau nggak Bapak Ibu semua memutuskan seperti apa, silahkan panjenengan. Mungkin di suatu kesempatan kita bisa memberikan hadiah, atau di kesempatan yang lain kita bisa memilih untuk tidak memberikan hadiah, asalkan itu tidak menjadi sesuatu yang rutin dan enggak jijik. Jadi ini alih-alih memberi penghargaan, silakan kita itu memberi apresiasi atau pengakuan serta menunjukkan kepeduliannya. Kita fokus bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Kita memberi apresiasi bukan pada pencapaiannya, tapi nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh anak tersebut pada saat melakukan kegiatan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini contoh pengakuan atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali saat menolong murid baru di kelas kita. Yang jadi fokus itu yang ditengahi di nilai kebajikannya. Nah, situasi yang di sini itu adalah yang menjadi pendukungnya. Jadi dia menampakkan nilai kebajikan itu pas waktu terhadap itu yang kita apresiasi itu yang pada kolom tengah ini.
Kemudian yang kedua, misalnya saya sangat menghargai kepedulianmu saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi yang difokuskan kepada dirimu, bukan hanya mau membantu teman misalnya untuk dapat bintang, dapat bintang. Kemudian saya berterima kasih karena rasa tanggung jawabmu saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi yang diapresiasi itu bukan hasilnya, tapi proses saat melakukan nilai kebajikannya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Satu, penjawab saja siapa? Berdua sudah saya tunjukkan. Jadi kalau bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu dirumuskan bersama-sama dan dilakukan untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik. Kalau peraturan kelas biasanya ditetapkan oleh guru itu sendiri. Nah, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita merumuskan peraturan kelas. Yang kedua, merubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif sehingga tidak ada kata-kata negatif. Yang ketiga, menyajikan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, melakukan pendalaman keyakinan kelas. Dan poin kelima ini juga melakukan pendalaman keyakinan kelas. Jadi garis besarnya adalah kita membuat kesepakatan dengan siswa dan ada proses pendalamannya. Nah, ini misalnya ada peraturan kelas semacam ini. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kayak nilai itu perlu diubah menjadi keyakinan kelas yang bentuknya adalah nilai kebajikan. Jadi di situ sudah bukan perintah lagi, tapi nilai kebajikannya apa? Coba mari kita pahami bersama-sama ini dari kolom yang sebelah ini. Kita cari nilai kebajikannya apa. Yang keduanya, dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Kalau dilarang melakukan kekerasan, itu berarti nilai kebajikannya apa? Saling menyayangi. Kemudian saya ini bergantian atau menunggu giliran, itu apa? Benar nih? Sabar. Oke, ada sabar. Tuh. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa? Sopan dan sabar. Coba orang yang lihat di kelas. Nah, itu kalau ada peraturan kelas seperti ini, dia perlu dirubah menjadi keyakinan kelas yang seperti ini. Dan kalau peraturan kelas itu kan spesifik dan bermacam-macam. Kalau keyakinan kelas itu dia diambil sarinya gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak disusunnya karena supaya lebih mudah didalami oleh anak-anak. Bisa dilihat di situ peraturan kelas saya yang umum di bawah itu ada bolehnya gitu. Setelah disaringkan bersama murid-murid, tinggal yang di atas itu. Jadi ada proses reduksinya supaya dia menjadi sesuatu yang lebih mendasar. Ini kita skip saja, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu secara tertulis saja. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Kita tahu tadi semua tindakan manusia itu pasti ada dasarnya. Ya. Dasarnya itu karena mereka membutuhkan sesuatu. Kebutuhannya apa? Ini. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, permohonan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kadang apa yang dilakukan oleh anak itu untuk memenuhi kebutuhan itu yang tidak terpenuhi, kurang bagi mereka. Ini contoh kasus yang saya berbagi dengan Bapak Ibu. Ini terjadi tidak di sini, tapi di tempat saya dulu waktu saya masih jadi DPP sekitar tahun 2000 berapa. Pokoknya saya masih sangat muda, saya baru mulai ngajar tahun pertama kedua. Itu saya ketemu dengan anak namanya Agus.
luar biasa menguatannya. Dia kalau marah itu betul, benar-benar betul. Saya itu pernah di sini lecet karena dipukul. Jadi dia nandani temannya, jotos temannya itu biasa. Dan sudah tidak ada yang bisa mengendalikan di sekolah. Dia di kasar itu tak bersoyok. Betul. Jadi marahnya tambah soyoknya. Kalau dibunuh dia baru mau. Nah itu ternyata setelah ditelusur-telusur masalahnya ada di keluarga. Yaitu ibunya itu di Arab Saudi. Terus ketika pulang itu bawa dia, bapaknya di sana. Terus sama ibunya ditinggal di rumah sama mbaknya sendiri. Terus ibunya tuh tidak pernah pulang. Bocahnya itu anaknya itu sangat pandai sekali, misalnya wapi juara pelajaran kalau di luar pelajaran itu coba satu. Tapi ya itu emosinya mudah-mudah. Ternyata itu. Dan setelah ditelusur lagi itu kalau dia ada jadi ada siklusnya dia itu sangat mudah-mudah. Apa itu ketika ibunya pulang? Siklusnya 3 tahunan. Karena ketika ibunya pulang itu dia sangat marah, dia nggak mau ibunya pulang, dia nggak mau ketemu ibunya karena dia sangat merasa dibilang sama ibunya. Terus sampai nangis karena dia akhirnya mau cerita tuh dia nangis, saya nggak mau ketemu sama ibu saya karena saya marah sama ibu. Marahnya itu dilampiaskan ke orang lain. Itu contoh bahwa di setiap tindakan anak-anak itu pasti ada kata-kata. Kita begini dengan menemukan itu apa yang ada di dalam. Ini memang posisi kontrol. Mari kita bayangkan aja ini kita sering berada di posisi mana, kita cepat saja. Yang pertama pembuka, ini jelas yang biasa memberikan hukuman. Yang kedua pembawa rasa bersalah, ini walaupun tidak memukul dengan kata-kata keras, tapi kata-kata lembut kita kadang-kadang membuat mereka merasa bersalah. Kadang-kadang jempol ini. Tapi kata-kata kita lagi bersalah. Ada seperti itu membuat mereka merasa bersalah. Kemudian posisikan diri kita sebagai teman. Jadi kita membawa anak-anak, dan kita nanti mereka, kita bujuk-bujuk mereka dengan persuasi, dengan bahasa-bahasa yang santai, itu berarti kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, yang kita kalau pemantau itu berarti kita memisahkan diri dari diri kita dan anak. Kita tidak pakai emosi, kita berdasarkan konsekuensi atau aturan yang sudah kita tetapkan. Jadi kalau anak begini, nah kamu hari ini terlambat ya? Iya, kamu tahu peraturan kelas kita apa? Iya, tahu. Ya sudah itu silahkan makan dan sangat seperti itu pada posisi memantau. Kalau pada posisi manajer itu biasanya sudah di level yang paling atas, yaitu guru berbuat sesuatu bersama-sama murid untuk mencari pemecahan dan bagaimana mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, mengajak murid untuk menemukan solusinya. Ini kita skip saja. Kita masuk ke segitiga restitusi. Dalam usaha menanamkan disiplin positif, kita perlu menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan suatu masalah. Di sini ada tiga tindakan yang perlu dilakukan ketika kita melakukan restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas, tahap validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kalau pada tahap menstabilkan identitas itu kita menyampaikan kepada anak bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menyalahkan anak. Kemudian tahap validasi tindakan yang salah, ini di sini atau kadang disebutkan juga ini adalah validasi dari kebutuhan. Jadi kita mencari tahu apa kebutuhan anak ketika melakukan itu, apa dasarnya mereka melakukan tindakan itu. Nah, di tahap menanyakan keyakinan, anak-anak
berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita melakukan suatu tindakan karena adanya motivasi intrinsik. Jadi di sini kita mengaitkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan tindakan yang dia lakukan. Ini kita sudah hampir selesai. Dari sini saya sampai pada bagian berbagi praktik baik penerapan budaya positif. Ini saya akan menayangkan video saya. Dan kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi pada kali ini saya menuliskan sebanyak-banyaknya. Dinyatakan di
membuang sampah di dalam meja menjadi membuang sampah pada tempatnya. Ini saya skip ya supaya ini masih di tahap itu. Kita masuk ke tahap berikutnya, itu menyarikan dan membersihkan dari peraturan. Ya, proses ini silakan sampai itu beberapa waktu ya. Ketika sudah selesai, ini ditempelkan di depan. Jadi itu contoh pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas informasi. Ini sebenarnya ada tahap berikutnya, yaitu pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel Y dan tabel T, dan ada juga pendalaman keyakinan yang kedua, yaitu yang menjadi tugas guru dan bukan tugas guru, serta tugas murid dan bukan tugas murid. Tapi kita nanti akan langsung saya sampaikan secara tertulis di grup sekolah saja. Jadi selanjutnya ini masih ada satu video lagi. Nah, ini penerapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan, saya Laras Fitria SPD, calon guru penggerak anak kuliah dari SDN nomor 1 Kabupaten Madiun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1 IPA Disiplin Positif mengenai praktik segitiga restitusi. Setelah memahami apa itu segitiga restitusi dan bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya, saya akan mencoba menerapkannya pada dua kasus di kelas saya. Kasus yang pertama terjadi saat ulangan harian. Sahla, murid saya tampak menunduk dan melihat ke bawah meja beberapa kali. Setelah diamati benar-benar, rupanya ada buku pelajaran di bawah bangkunya dan ia sedang membacanya. Rupanya Sahla sedang mencontek. Silakan saya boleh buka pertanyaan, kesempatan beberapa kali ambil saya cuma
Tapi saya belum bisa belajar saya lebih semalam ada acara di rumah saya. Lalu semalam saya jadi tidak bisa belajar. Saya belajar mengerjakan saya dan bisa. Bahkan yang setiap hari akan mau saat malam setiap hari saya harus belajar dan saya juga harus bersemangat. Banyak tidak menjalankan orang yang Kasus yang kedua, ketika pelajaran pendidikan agama, saya sebagai wali kelas tiba-tiba mendapat laporan bahwa Panji tidak mau mengikuti kegiatan sholat duha di musola. Ia malah mengajak beberapa teman pergi membeli jajan di kantin. Panji ibaratnya itu sama tidak mengikuti kegiatan sholat duha sesuai berjamaah. Apakah benar? Saya berusaha juga belajarnya lama. Generasi juga yang bosan juga lama dalam kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu kok seperti itu? Kenapa kamu ya, saya berusaha juga kenapa tapi bagaimana kira-kira kamu sesuai tidak bagaimana saya mengambil kepentingan untuk fokus sebenarnya sikap seperti apa sih yang sebenarnya dilakukan pada saat kondisi seperti ini? Banyak fokus belajar tetapi banyak kami juga sholat sebelum dari 10 tahun Panji itu di masa yang akan tetap dengan cerita yang seperti apa dan ingin menjadi orang yang nah, tindakan yang tadi itu cocok nggak dengan kita? Nah, kira-kira kamu mau nggak mencari dengan seperti ini? Bagaimana cara belajar dan belajar dan kalau masalah ini gimana kamu belajar? Kamu harus seperti apa? Coba perubahan mengenal apa? Lalu dengan seperti apa yang kamu tinggalkan itu? Ruang yang ada ya, mohon maaf itu musiknya bicara sebelum diskusinya selesai. Itu salah saya. Jadi ini adalah seperti itu,
Jadi kita mencoba menemukan apa sih penyebabnya. Kemudian kita juga menyampaikan kepada anak bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya salah gitu. Terus selanjutnya kita memberikan penguatan dengan mengaitkannya dengan keyakinan kelas mereka, dan yang terakhir tahapannya adalah mencari solusi pemecahan, gimana hubungannya dengan Pak Agung, gimana dengan masa depannya dia, dan tindakan yang sebaiknya dilakukan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi dari saya. Ini yang terakhir yang sudah sampai pada tahap refleksi. Jadi kalau saya yang pertama saya akan melakukan refleksi ini dari teman-teman. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, dari hal baru apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari ini, yang saya perlu sangat garis bawahi kalau bagi saya itu bahwa pemberian penghargaan itu tidak selamanya baik. Jadi kita nggak harus memuji meskipun yang pujian seperti itu ternyata juga ada efek buruknya. Nah mungkin ini untuk teman-teman ada yang mau menyampaikan refleksinya dari kegiatan kita hari ini. Mungkin boleh. Silakan. Refleksi dari kegiatan ini, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Saya setuju dengan Bu Laras bahwa tidak selamanya pujian itu baik untuk anak, dan tidak selamanya juga hukuman itu akan selalu membuat anak lebih disiplin. Seperti itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai mana disiplin dan motivasi intrinsik. Saat ini ya, saya sampai sempat mengikuti materinya belajar, karena itu adalah ilmu baru untuk saya tentang kedisiplinan itu. Bagaimana kemudian yang paling penting itu adalah motivasi intrinsik yang muncul dari diri anak itu sendiri. Jadi ketika anak itu mau belajar itu muncul keinginan dari dirinya sendiri, bukan dari orang tua, bukan dari orang lain yang ada di sekitar dia. Kemudian yang ketiga, peran among, seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum memahami materi ini. Yang saya lakukan itu biasanya ya itu tadi, kita masih melakukan menerapkan peraturan kelas, bukan lagi keyakinan kelas. Jadi memang ada di kelas saya itu ada tertulis itu kalau dia itu melanggar ini peraturan ini nanti ada hukumannya seperti ini. Memang dibuatnya dengan anak-anak, cuma itu masih bersifat peraturan, bukan keyakinan. Lalu yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah memahami materi ini. Mungkin juga saya akan menerapkan seperti yang diterapkan Bu Laras di kelasnya, yaitu mengubah dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman untuk banyak. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung materi disiplin muslim ini. Kali ini saya mau berikan sedikit quotes ya, kata-kata hari ini istilahnya. Jadi bagi saya itu, bagi kita sebenarnya tidak ada murid yang bodoh atau tidak ada murid yang mati. Kita hanya kurang kenal saja dengan mereka, atau kita belum bisa memenuhi kebutuhan murid tersebut. Yaitu kita adalah murid yang itu memang kelihatannya susah sih
berat sih, apalagi kita ada muridnya banyak gitu. Tapi insya Allah kalau kita melakukannya dengan hati, pelan-pelan, memang tidak bisa cepat langsung gitu ya. Itu tapi melalui proses-proses kita akan bisa sampai pada tahap itu akhirnya, dan kalau ketika kita sudah sampai ke tahap yang kita inginkan itu luar biasa akhirnya bagi kita semua. Sekian, akhirnya kita sampai ke slide yang terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ada tinggalan, ada jejak dalam diri kita yang nanti insya Allah semoga bisa diterapkan di kelas kita bersama anak-anak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita nyanyi dulu yang tadi siapa mau berdiri, Bapak Ibu. Nyanyiannya masih ingat? Bismillah nomor 1, maju. Guru-guru yang baik. Yes. Ulang. Belum semangat nih. Bismillah nomor 1, maju. Guru-guru yang baik. Yes. Terima kasih. Salam guru bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Laras Fitria. Sangat menarik sekali ya ilmu yang dibagi pada siang hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai juga mensyukur acara pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Laras Fitria memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan pengalaman baru dan ilmu baru yang dapat kita terapkan bagi pembelajaran di dalam kelas, sehingga menjadikan lembaga kita serta anak-anak didik kita menjadi anak didik yang seperti yang kita inginkan. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun. Jalan-jalan berkota, jangan lupa membeli baju. Jika guru mau bergerak, niscaya Indonesia semakin maju. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita kegiatannya adalah mau membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang kita percaya untuk diterapkan kita semua di dalam kelas ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nanti kita sudah siapkan ada dua kertas di sini. Yang pertama tulisannya peraturan kelas, yang warna biru ini tulisannya keyakinan kelas. Jadi kita pertama-tama nanti akan membuat peraturan kelas dulu, baru kemudian nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nanti Bu Laras sudah siapkan beberapa kertas warna ini ya, kertas-kertas warna ini. Nanti kalian tulis sih, jadi satu anak menulis lebih dari satu, asalkan satu lembar kertas isinya satu aturan. Jadi tuliskan di sini peraturan kelas seperti apa yang kalian inginkan di kelas. Misalnya harus rajin bersih-bersih, mengerjakan PR, yang lain juga boleh. Jadi tuliskan di sini peraturan apapun yang ingin kalian terapkan di dalam kelas ini. Nanti kita sepakati bersama, kita saringkan nilai kebajikannya apa, dan kita sepakati untuk menjadi keyakinan. Silahkan diisi ya. Ya, silakan semua sudah mendapatkan peraturan. Nanti kalau kurang, ya peraturan kelas dulu ditulis. Iya. Sudah. Ada yang mau buat? Dua boleh, baca boleh. Bisa kita buat peraturan kelas dulu. Kita tidak boleh begini, kita harus begini. Kalau masuk ruangan itu harus bagaimana? Ngomong lagi. Jadi itu boleh. Jadi sama teman bagaimana dengan teman bagaimana? Dan
apa? Kalau sedang bekerja kelompok kalian harus sikapnya bagaimana? Rajin belajar. Kalau di sekolah bagaimana PR-nya? Harus mengerti paket. Oke. Sudah ditulis semua yang ini diserahkan di kelas. Sudah. Sekarang silakan maju ditempel di sebelah guru. Nanti akan bersama-sama ya maju. Bareng-bareng nggak apa-apa. Ya lagi, sini ya. Silakan ditempel yang rapi. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa. Sekarang belajar dengan semua ini ya. Kita sudah tadi sudah ditempel kan? Sudah ditempel semua ini peraturan kelasnya. Saya bacakan dulu. Yang pertama, tidak boleh gaduh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak berkata kasar, tidak bercerita, membawa buku sesuai kewajaran, tidak membawa sampah di kolam penjara, tidak boleh jahil, membawa alatnya sendiri, saat masuk kelas harus salam, tidak boleh bermain di kelas, harus mengerjakan PR, harus menjaga kebersihan, dan sampai setelah tepat waktu, harus mengerjakan tugas, tidak boleh jahil, tidak boleh berisik, tidak boleh memasukkan kendaraan ke dalam lingkungan. Selain satu, tidak boleh makan saat pelajaran di dalam diri. Terus rukun tidak boleh menolong teman, saling menolong teman, dan rajin belajar. Nah, ini aturan-aturan yang kalian ini diterapkan di sini. Apakah ini disepakati? Boleh diterapkan di kelas? Boleh. Nah, langkah berikutnya adalah ini nanti kan aturan-aturan masih ada banyak beberapa yang sama gitu. Nah, kita ambil dulu yang sama, kemudian kita rubah kata-kata yang negatif menjadi lebih positif. Kata-kata yang misalnya itu yang membuang sampah di kolong meja ini kita rubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu deh. Nah, karena di sini jauh, harus bawa ke meja, kita kerjakan bersama-sama. Nah, mari kita lihat bersama-sama ini. Ambil pensil, jangan gede. Ambil pensil, pulpen. Kita lihat di sini. Itu kita lihat di sini. Ada kata-kata yang harus diambil atau tidak? Oh, ini sama. Ini sama. Yang sama diambil. Yang mana lagi? Ini jangan beli, ini sudah ada. Sudah, ini juga yang ini tadi. Nah, selanjutnya tidak boleh berkata kasar. Ada lagi. Kalau sudah, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ubah menjadi kata-kata yang lebih positif. Ini coba, ini diubah jadi lebih positif bagaimana? Oh, maaf. Ubah jadi lebih positif ini. Aduh, sekarang ini aja. Intinya adalah ini, kita ubah menjadi kata-kata yang lebih positif, kalimat yang lebih positif. Jadi hilangkan kata jangan, hilangkan kata tidak, itu diganti diubah. Misalnya jangan diri. Berarti kita harus bersikap bagaimana dengan teman? Rukun dengan teman. Tidak boleh jahil. Berarti dengan teman harus bagaimana? Dengan teman harus rukun. Ini apa lagi? Tidak mencoret meja, berarti harus menjaga kebersihan meja. Tidak boleh berkata kasar, berarti berkatanya harus bagaimana? Iya, harus berkata sopan. Terus saya lagi. Sudah, itu yang positif kita masukkan di sini. Ini bacanya apa? Apa harus ciptakan kenyamanan kelas. Baiklah, ini sudah ditempel ya. Tapi kalau Mas sama Mbak dipegangkan di sini, berdiri di depan sini, dipegangkan di sini, berdiri. Nah, bisa dibaca oleh teman-temannya. Ini saya bagi kartu lagi. Silakan dituliskan nilai kebajikan apa yang ada di sana.
Ya. Tuliskan nilai kebajikannya. Yang pertama kita baca, buang sampah pada tempatnya. Itu berarti nilai kebaikannya apa? Bersikap apa itu? Menjaga kebersihan. Tulis menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Satu saja. Satu siapa yang tulis? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, makanlah saat istirahat saja. Supaya kenapa? Oh, makan saat istirahat berarti dia disiplin apa? Iya, disiplin waktu. Disiplin. Siapa yang nulis? Disiplin. Kemudian harus rukun dengan teman. Siapa yang nulis ini? Juga ya. Harus rukun dengan teman. Ini artinya nilai kebaikannya apa? Apa? Kerukunan. Iya, kerukunan. Baiklah, ini kita sudah menyelesaikan nilai kebajikan dari peraturan kelas yang sudah kita susun bersama-sama. Sudah ditulis di situ, nanti ini ditambahkan di depan, terus kemudian nilai-nilai kebaikannya silakan ditambahkan di kertas yang berwarna biru. Ya, mari kita mulai teman-teman ini. Silakan. Terima kasih, ini tadi sudah ditambahkan di depan. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama apa ini? Menjaga kebersihan, Kemudian, mandiri, kemudian, jujur, kemudian, gotong royong, kemudian, disiplin, kemudian, saling menghargai, rukun, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mari nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama ini kita laksanakan bersama-sama dengan sebenar-benarnya supaya kelas kita menjadi lebih bagaimana? Supaya kita lebih bisa menjadi lebih baik. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bularas untuk pembuatan keyakinan kelas kita. Semoga bisa terlaksana dan kita terapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang pertama terjadi saat ulangan harian. Sahla, murid saya, tampak menunduk dan melihat ke bawah meja beberapa kali. Setelah diamati benar-benar, rupanya ada buku pelajaran di bawah bangkunya dan ia sedang membacanya. Rupanya Sahla sedang mencontek. Silakan duduk Sahla. Sahla, Bularas boleh bertanya? Boleh. Tadi pas waktu ulangan, Bularas lihat kamu beberapa kali menunduk ke bawah meja. Kamu sedang apa? Bu, saya cuma nunduk saja. Betul, kamu hanya menunduk saja. Maaf Bu, tadi saya melihat buku. Kalau pas ulangan, ada melihat buku itu artinya kamu sedang apa? Aduh, maaf Bu, saya mencontek. Saya melihat jawaban tadi. Iya, tidak apa-apa. Kadang-kadang juga sama seperti itu masalah. Bu, saya jangan dulu ya Bu. Tidak, Bularas tidak ngomong gitu. Bularas hanya ingin mencari solusi masalah ini. Tapi Bularas pikir kamu pasti punya alasan kenapa kamu sampai mencontek. Bu, saya menilai saya baik, tapi saya belum bisa. Saya tidak belajar tadi malam. Bularas tahu kenapa Sahla tidak belajar tadi malam. Saya itu Bu, semalam ada acara di rumah saya. Ramai sekali, saya jadi tidak bisa belajar. Kalau kamu sebenarnya di rumah belajarnya itu pas hanya waktu mau ulangan saja atau setiap hari? Aduh Bu, saya belajar hanya jika mau ulangan saja dan saat ada bahan. Sebenarnya mana yang baik, belajarnya setiap hari atau saat mau ulangan saja? Setiap hari sih Bu, sebaiknya. Setiap hari. Bularas sudah bangga sekali dengan Sahla. Sahla mau belajar di rumah mengajar
di rumah, tapi memang sebaiknya belajarnya itu setiap hari. Sama masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama beberapa waktu lalu? Masih Nah, tindakan yang salah hari ini mencontek itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? tidak, saya tidak jujur, saya mencuri jawaban dari guru. Kalau di masa depan cita-cita saya itu mau jadi apa? Guru Kalau jadi guru, tindakan hari ini bagaimana? Sesuai atau tidak dengan cita-citamu? tidak boleh tidak tahu. Tidak baik. Kalau kamu mau jadi guru dan melaksanakan keyakinan kelasmu dengan baik, kira-kira tindakannya harus seperti apa? Saya harus belajar dengan giat dulu. Saya juga harus bersemangat. Bersemangat. Tidak mencontek lagi, ya. Berarti juga harus bersikap jujur. Mulai kapan kamu akan menerapkan itu? Nah, baik sekali. Jadi mulai nanti sadar tidak lagi mencontek, bersikap yang jujur. Terima kasih, Sarah. Kasus yang kedua. Ketika pelajaran pendidikan agama, saya sebagai wali kelas tiba-tiba mendapat laporan bahwa Panji tidak mau mengikuti kegiatan sholat duha di musola. Ia malah mengajak beberapa teman pergi membeli jajan di kantin. Panji, Bu Laras tadi diberitahu Pak Agung bahwa kamu dan teman-teman tidak mengikuti kegiatan sholat duha setelah belajar PAI. Apakah benar? Ya Bu, habis saya bosan, saya juga malas karena belajarnya lama. Bu Larasi juga kadang-kadang bosan juga kalau belajarnya lama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya mengajak teman-teman pergi ke kantin Bu. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu kok seperti itu? Kenapa kamu kok melakukan tindakan itu? Iyalah Bu, saya bosan dan juga lapar. Kalau teman-teman hanya ajak ke kantin juga pasti mereka senang. Tapi bagaimana kira-kira perasaannya Pak Agung? Pak Agung pasti mencari kami. Pak Agung pasti kecewa kami tidak ikut sholat duha. Kira-kira tindakan yang kamu dan teman-temanmu itu lakukan sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Tidak Bu, Bagiannya mana? saya melanggar keyakinan untuk fokus belajar. Fokus belajar. Nah, sebenarnya sikap seperti apa sih yang sebaiknya dilakukan pada saat kondisi seperti itu? Sebaiknya saya fokus belajar dan patuh kepada guru. Sebaiknya kami juga ikut sholat duha. Nah, Laras pengen tahu, Panji itu di masa yang akan datang pengen jadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang taat beragama. Nah, tindakan yang tadi itu cocok nggak dengan keinginan Panji tersebut? Tidak. Tidak. Nah, kira-kira kamu mau nggak mencari pemecahan dari masalah ini? Mau. Mau. Bagaimana caranya? Rajin belajar dan beribadah. Rajin belajar dan beribadah. Kalau masalah yang ini tadi, gimana kamu memecahkannya dengan Pak Agung? Apa ya? Kamu harus seperti apa sama Pak Agung? Sopan. Sopan. Perlu meminta maaf atau tidak? Perlu. Perlu meminta maaf. Lalu kegiatan sholat duha yang sudah kamu tinggalkan tadi bagaimana? Akan dilaksanakan lagi. Teman-teman yang lain diajak atau tidak? Diajak. Diajak juga. Nah, kapan kamu akan melakukan itu? Nanti setelah ini. Nanti setelah ini. Langsung ke Pak Agung ya setelah ini. Nah, baik sekali Panji. Tapi jangan lupa nanti sama Pak Agung minta maafnya dengan kata-kata yang sopan ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Laras yang telah melaksanakan diseminasi di SDN nomor 1, yaitu dengan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Laras yang telah tergerak untuk menggerakkan teman sejawatnya, juga siswanya, yang nantinya semua bergerak menuju perubahan yang lebih baik, mengantarkan siswanya menjemput asa, meraih cita-citanya, masa depan yang baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Zarka Ataya. Saya senang dapat melakukan restitusi dengan baik sehingga permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Amelia Wijayati. Saya senang membuat keyakinan kelas karena dapat mempelajari nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ardelia Safitri. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Saya akan melaksanakan dengan sepenuh hati.